Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Sebelum belajar, mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita memasuki tema 8, subtema 1, pembelajaran 5. Pelajaran pertama yang kita bahas yaitu PPKN dengan materi keragaman sifat individu. Kedua adalah bahasa Indonesia. Materinya menemukan jenis-jenis tokoh dalam cerita fiksi. Yang ketiga adalah SBDP dengan materi tanda tempo. Awali dengan pelajaran pertama yaitu PPKN. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menemukan keragaman sifat dan ciri-ciri khas dari setiap orang yang kita jumpai. Keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk individu yang setiap individu memiliki ciri khas tersendiri. Perbedaan itu terutama ditinjau dari sifat-sifat pribadi, misalnya sikap, watak, kelakuan, temperamen, dan hasrat. Jadi, manusia sebagai pribadi adalah unik dan beragam. Kita sebagai individu akan berbeda dengan seseorang sebagai individu yang lainnya. Lanjutkan dengan bahasa Indonesia. Salah satu unsur yang membentuk cerita adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh dapat berupa manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Penggambaran sifat dan bentuk tokoh dinamakan penokohan. Berikut adalah macam-macam tokoh menurut sifatnya. Pertama adalah protagonis. Protagonis merupakan tokoh yang mengembangkan peranan utama pada cerita, biasanya bersifat baik. Yang kedua, antagonis, merupakan tokoh penentang tokoh protagonis, biasanya sifatnya jahat atau tidak baik. Ketiga, tritagonis, merupakan tokoh pembantu atau penengah, baik untuk tokoh protagonis maupun antagonis. Yang terakhir yaitu SBDP. Menyanyi dengan baik membutuhkan teknik seperti intonasi dan tempo. Intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketetapan bunyi tiap nada. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan enak didengar. Untuk mendapatkan intonasi yang baik, kamu dapat menyanyikan nada-nada secara berulang tanpa mengandalkan otot-otot leher dan berteriak. Nada-nada dapat dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Kecepatan lagu diukur dengan alat pengukur yang disebut metronom Maelzel atau disingkat MM. Metronom Maelzel ini yang akan memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Berikut adalah tempo lagu dikelompokkan menjadi 3. Pertama, tempo lambat, contohnya lento. Lambat untuk kecepatannya 56 sampai 58 metronom Maelzel. Yang kedua, tempo sedang, contohnya andante, seperti orang berjalan. Kecepatannya 72 sampai 76 mm. Ketiga, tempo cepat, contohnya allegro, cepat, hidup, dan riang. Kecepatannya 132 sampai 138 metronom Maelzel. Untuk penyampaian materinya sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan tugas tema. Tugas pertama yaitu PPKN. Kalian amatilah gambar-gambar berikut ini. Selanjutnya, identifikasikanlah
keragaman sifat individu berdasarkan gambar yang kalian lihat. Ini masih lanjutan untuk gambar PPKN. Tugas kedua, bahasa Indonesia. Anak-anak, bacalah cerita yang berjudul Kisah Putri Tangguh, dibaca dengan saksama. Ini masih lanjutan dari cerita Kisah Putri Tangguh. Berikut adalah bagian akhir dari cerita Kisah Putri Tangguh. Apabila kurang jelas untuk bacaannya, kalian bisa melihat di buku paket tema 8. Setelah kalian membaca Kisah Putri Tangguh dengan saksama, jawablah soal-soal berikut ini. Soal bahasa nomor 4 dan nomor 5. Tugas terakhir SBDP. Kalian perhatikanlah lagu Injit-Injit Semut. Untuk lagunya ada di buku tema 8. Setelah itu, jawablah 3 soal berikut. Anak-anak, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari Selasa ini. Terima kasih telah menyimak video yang Ibu editkan. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.